Oke, sejarah Seto ini berdiri saat mungkin latar belakang dulu ya, latar belakangnya itu malah justru dari COVID. Saat COVID 2021 kan kami ada program untuk pengukuran masker. Nah, waktu itu masker kita kumpulkan dan hanya dihancurkan sampai namanya mesin pirolisis waktu itu. Di mesin pirolisis itu mengubah si masker menjadi minyak, karena sebenarnya masker itu kan plastik itu kan asalnya dari minyak ya. Nah, dari situ si masker hanya menjadi minyak dan ya menurut saya waktu itu sebagai asisten riset waktu itu ya kurang menarik sih. Kemudian saya memanfaatkan masker yang kemudian kita tata, kemudian kita cetak dan kemudian distribusi. Itu di tahun 2021. Kemudian riset tahun 2023 masker sudah mulai menurun. Nah, saya switch ke tutup botol dan mulai membuat brand namanya Sejarah Seto. Jadi tepatnya sih di tahun Januari 2023. Wow. Jadi yang awalnya dari satu sampah masker itu switch ke sama-sama plastik itu botol atau plastik gitu kan. Oke, visi kami adalah menjadi bisnis daur ulang yang memang tidak hanya membuat produk yang efektif, tapi kami berdampak juga untuk masyarakat secara lingkungan gitu ya. Kemudian misi kami memang bisa dilihat di sini, kita sudah bagaimana kita mengumpulkan sampah plastik. Kita bekerja sama dengan bank sampah yang ada di kelurahan Buangan. Jadi satu kelurahan itu kan ada 13 bank sampah, itu sudah bekerja sama dengan kami dan itu sampahnya kami beli lah. Itu misi kami juga kita merekrut memberdayakan beberapa pemuda juga. Misal satunya ini ada satu lagi yang dia bikin gelang, satu lagi dia perempuan, terus satu lagi dia bikin kicin. Nah, itu ketiga yang produksi, dan kita juga memberdayakan ibu-ibu untuk memilah untuk botolnya sesuai warna. Ini memang tidak setiap hari. Terus juga kita harapannya juga misi kami yang ketiga itu juga bagaimana kita bisa mengedukasi warga lewat pelatihan workshop yang sudah biasanya diadakan. Dari beberapa produk yang dilihat ini ada produk utama yang paling terjual atau paling banyak dicari orang gitu. Paling banyak dicari orang itu adalah kitchen sama lahap. Kitchen itu juga biasanya yang bikin karakter kayak kucing dan sebagainya. Kita mix ya warnanya, itu kan tadi udah dipilah warnanya sesuai masing-masing warna, kemudian kita mix dengan kita menciptakan sebuah produk itu ya tidak terlihat sampah. Itu inovasinya, karena tidak kira-kira itu terlihat sampah nggak mengganggu ya, Karena sudah jadi bagus ya, ya warnanya. itu yang menjadi inovasi kami, bagaimana si produk dari sampah itu jangan sampai terlihat sampah. Di rumah kalian pasti banyak botol plastik seperti ini yang sering dianggap sudah tidak bisa digunakan lagi dan akhirnya menjadi sampah. Mulai dari tutup botol, botol oli, botol sampo, hingga botol plastik lainnya. Padahal botol-botol plastik seperti ini masih bisa diolah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencacah semua botol plastik, baik dari tutup botol maupun botol plastik itu sendiri. Semua bahan dicacah menggunakan alat pencacah hingga berukuran kecil. Pencacahan ini dilakukan sebanyak 2-3 kali sampai tekstur lebih merata ya teman-teman. Setelah itu, hasil cacahan dimasukkan ke dalam wadah lalu dipanaskan di dalam oven selama kurang lebih 25 menit. Proses pemanasan ini bertujuan agar plastik dapat menyatu dengan baik. Setelah di oven, plastik yang sudah meleleh kemudian dicampur warnanya.
Misalnya, warna putih dicampur dengan warna coklat atau warna lain sesuai keinginan agar menghasilkan gradasi warna yang lebih menarik. Selanjutnya, plastik yang sudah tercampur warna tersebut dicetak menggunakan alat cetakan menjadi kepingan berbentuk persegi panjang. Inilah hasil cetakan kepingan berbentuk persegi panjang. Lalu bagian pinggir dirapikan dengan cutter untuk menghilangkan sisa-sisa cetakan. Tahap berikutnya adalah proses pembuatan manik-manik. Cetakan dilakukan dari dua sisi, yaitu dari bagian atas dan bawah, sehingga terbentuk manik-manik dengan lubang di tengahnya. Setelah manik-manik terbentuk, permukaannya diamplas agar lebih menjadi halus dan nyaman digunakan. Hasil akhirnya adalah manik-manik plastik dengan warna-warni yang sangat menarik. Manik-manik ini dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti gelang hingga gantungan kunci. Selain itu, plastik daur ulang ini juga bisa dijadikan produk lain seperti plakat, nampan, tatakan gelas, jam dinding, tempat sampah, hingga kotak tisu. Melalui inovasi ini, limbah plastik tidak lagi terlihat seperti sampah, melainkan perubahan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai estetika.